Jadi komunitas belajar ini prosesnya berjalan dalam komunitas belajar ini menggunakan siklus inquiry. Jadi ada refleksi awal pada hasil belajar peserta didik, terus perencanaan pembelajaran dan evaluasi dan implementasi dari refleksi. Bapak Ibu narasumber, di semua guru saya tepatnya narasumber ya, narasumber Pak Alfi dan teman-teman yang sudah nampak akan di hadapan kita, Bapak Ibu panitia dari DET yang telah menyiapkan kegiatan ini dengan luar biasa ya, ini akhirnya terlaksana. Saya tadi sempat baca-baca dan sebelum saya lanjut, saya komunitas belajar antar sekolah ini nanti dibahas Pak Alfi. Di sini kemampuan menyebar ke semua tempat ya, bahkan yang dasus kemarin di Busan itu juga banyak yang dari Manado, ada yang dari Jawa Barat, ada dari Banten, ada yang dari Sumatera sana untuk menjadi fasilitator di Maluku. Tentu kita bertanya, anak-anak kita cerita, kita sudah buktikan nih. Ketika saya berkunjung ke Beda di salah satu kabupaten di Daerah sebagai ternyata dari Maluku, dari SBT, dari Aru, kemudian dari Ambon. Ya, bergerak tempat lagi orang Maluku. Lalu saya tersadar, oh iya, kita sekarang ini sudah kelebihan fasilitator, bahkan instruktur pun. Bicara komunitas belajar ini kan penyusunan strategi pendampingan. Kalau kemarin itu strategi orang-orang ya. DJ-nya sekaligus vokalisnya, vokalis orang-orang itu jam pawela. Satu orang pawela saja orang-orang tak maju, ya. Atau gerak juga cepat, tapi pangkai ke arah berbeda, ya. Atau pangkai cepat, ada yang lain maniso apa ya, orang-orang saya kenal, tidak juga sampai tujuan, ya. Dan konsep ini bagi sekalian, sekarang itu menjadi cerita menarik bukan hanya di Maluku, tapi itu sudah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman dari seluruh Indonesia. Konsep ini akan dikembangkan karena terus terang kalau boleh Bapak Ibu tanyakan, karena zamannya sudah ini ya, di tempat lain itu tetap BGP menjadi motornya, semua bergerak kalau ada hikmah yang kita bisa ambil, orang yang tadinya lawan bisa jadi kawan. Ya, yang tidak pernah saling kenal bisa saling kenal, bahkan antar jenjang. Ya, bisa berkolaborasi antara SD dengan SMP, TK, PAUD, SMA, SMK dalam satu kegiatan yang tidak mengeluarkan biayanya Rp1 pun. Gerakan kita 1 bulan kemarin, Bapak Ibu, menghadirkan 87 webinar berbagi praktik baik berdasarkan laporan yang mereka kirim. Jadi ada selama 1 bulan Provinsi Maluku ya itu melaksanakan webinar sebanyak 87 kali dengan jumlah partisipan 11.723 partisipan kemarin. Ya. Sampai BGP pusing karena akun Zoom-nya cuma 1. Jadi host itu dari pagi sampai siang sampai malam kawal satu masuk satu keluar, habis itu komunitas ini baru masuk, dan rata-rata partisipan itu diangkat di atas angka 80 sampai 100 ke atas. Ini dan benar-benar waktu itu kita memang awalnya memang kan saya itu kan guru penggerak. Waktu itu kami membuat komunitas praktisi ya, karena waktu guru penggerak itu kita belum mengenal komunitas belajar, komunitas praktisi. Dan saat kembali ke sekolah, saya memang bentuk komunitasnya, komunitas praktisi. Jadi kita awalnya dari komunitas praktisi yang namanya Masohi. Tetap kemudian berlanjut karena sudah kita buat penyesuaian untuk komunitas belajar, dia tetap berjalan menjadi komunitas belajar. Tetapi sebenarnya sama saja, komunitas praktisi dan komunitas belajar itu berkumpulnya kami para pendidik yang benar-benar mau berubah. Kita gelisah gitu ya, mau berbuat sesuatu yang baik demi murid-murid kita. Nah, cerita selanjutnya memang ada
Betul, dalam perjalanan itu banyak sekali tantangan, masalah. Itu realita terjadi. Tetapi seperti tadi yang Pak Alfi sampaikan, itu memang harus benar-benar ada penggerak. Menjadi seorang penggerak itu tidak gampang Bapak Ibu. Kalau cerita benar-benar harus berdiri tegak. Saya selalu bilang tersenyum dalam badai. Kalau menjadi seorang penggerak dan menggerakkan komunitas untuk berhasil, itu paling susah. Harus dari diri kita dulu yang harus jadi contoh dan teladan pada yang lain. Kita harus tetap rendah hati, sabar, bisa memimpin, menjadi pemimpin untuk juga semua teman-teman. Bagaimana kita bisa coaching gitu mereka. Dan cerita selanjutnya, lanjut dalam kekurangan saya itu tetap berdiri dan belajar. Jadi kami punya komunitas itu, Mas Owi, kami buat program kami itu belajarnya setiap hari Sabtu, Bapak Ibu. Hari Sabtu itu murid pulang lebih awal jam 11 dan kita duduk untuk refleksi, belajar mana guru yang belum paham tentang KM atau sebagainya. Pokoknya belajarnya di situ sebagai komunitas belajar, tempat kita belajar gitu. Jadi sebagai penggerak komunitas saya tetap ada. Terkadang kita menggunakan narasumber, tapi kalau kita bisa aset yang ada, kita belajar saja bersama. Dan hasilnya Bapak Ibu, memang hasilnya itu agak lama ini, karena para guru ini kan mau berubah itu agak susah gitu. Kita setiap hari Sabtu belajar, waktu hari Sabtu berikut refleksi, masih belum juga. Banyak alasan seperti ini. Tetapi tetap terus belajar dan berubah. Banyak sekali hal yang terjadi, kadang sampai sebagai penggerak komunitas itu saya juga pernah menangis. Tetapi tetap berjuang bersama teman-teman, tetap belajar, berbagi terus. Dan akhirnya mereka sadar sendiri Bapak Ibu, yang cerita. Mereka sadar sendiri bahwa yang Ibu Ita bilang itu benar. Bahwa sebenarnya kita mesti belajar untuk berubah. Kita punya pola pikir yang tadinya hanya masuk di kelas, anak-anak angkat buku, buka halaman ini, lalu setelah baca kerja tugas, gurunya duduk saja, setelah itu periksa. Itu yang seringkali terjadi. Terkadang guru kasih tugas keluar dari kelas, tetapi dengan adanya kurikulum merdeka Bapak Ibu, terus terang saya selalu bilang kurikulum ini kurikulum yang luar biasa, karena di sana kita tidak ada paksaan. Malah kurikulum ini juga diferensiasi. Kenapa? Kita bisa kreatif, kita bisa buat inovasi, kita bebas mau buat sesuatu. Awalnya kalau kurikulum ke-13 itu kan kita terfokus, apalagi kalau pengawas sudah datang dan kita harus ikut apa yang disampaikan pengawas, kita sepertinya monoton gitu. Tetapi dengan hadirnya kurikulum merdeka, kita bisa inovasi, kita bisa buat contohnya asesmen, bisa buat dalam permainan, apa saja yang penting dia tertanggung jawab, harus ada penilaian yang penting, yang benar-benar. Dan strategi seperti apa ya? Ini kan kerennya karena ada dari Dinas Pendidikan setempat, jadi bisa berkolaborasi. Nah, kadang kalau misalnya tahun kemarin kita akan mengikuti juknis yang sudah ada nih. Nah, kadang di daerah itu tidak sesuai, gitu, tidak sesuai dengan juknis yang ada. Nah, saat ini Bapak Ibu bersama perwakilan Dinas Pendidikan, bahkan ada beberapa kabin dan kasih, silahkan dikolaborasikan bagaimana mengembangkan komunitas belajar dan menggerakkan komunitas belajar yang ada di daerah kita masing-masing. Kita fokus ke pembentukan komunitas belajar, apalagi Ibu Vera, akan berbasis aset. Kita tidak boleh lagi melihat kekurangan kita. Kalau memikirkan kekurangan itu habis waktu, kita stres, pikir yang kurang-kurang. Ya, tapi yang kita lihat adalah sisi positifnya. Nah, bagaimana ini mau kita kembangkan nanti, Bapak Ibu. Ya, itu dari saya, Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita akhiri, adakah Bapak Ibu yang ingin menawarkan atau semacam refleksi kegiatan pertemuan awal kita ini, sehingga besok bisa tersusun mungkin strateginya seperti apa, pembuatannya, pengelompokannya seperti apa ya. Sampai saat ini belum ada draft Bapak Ibu.
karena ini sengaja tidak dibuat draft rakornya, sehingga kita semua sendiri yang menyusun bersama nanti. Kita kembalikan ke Bapak Ibu sekalian, silakan. Oke, terima kasih. Silakan. Untuk menjadi sasaran pertama gerakan kami terhadap pemimpinan komunitas belajar ini. Yang pertama itu atas nama SMP Negeri Samang di Pulau Naru. Penggerak komunitasnya itu Bapak Jamal Jamrian, berada di Kecamatan Pulau Naru atau sekitar kota. Yang kedua ini Bos Lakia ke Pulau Naru dengan penggeraknya itu Bapak Dunggail, berada di arah selatan timur dan terpisah pulau dari Kota Dobo, tapi kami yakin bisa dijangkau. Kemudian yang kedua mendampingi kepala sekolah dan pengurus komite dalam menelaah data hasil belajar peserta didik. Kepala sekolah dan tim kecil menelaah hasil belajar peserta didik seperti refleksi rapor pendidikan serta hasil belajar dari beberapa asesmen yang ada di sekolah maupun masalah pembelajaran di kelas itu akan mungkin menjadi bahan untuk ditelaah. Ada masalah apakah dalam proses pembelajaran sehingga rapor pendidikan dari tahun ke tahun seperti begitu. Dari Pak Hasil. Begini Pak, kalau yang tadi saya baca Pak, dan kita punya penyusunan kan nanti ada RTL ya. Ya, jadi ini seperti kita membuat suatu strategi saja. Kira-kira kita dalam pendampingan ini penyusunannya seperti apa? Apakah boleh kita letakkan waktunya secara langsung, ataukah nanti waktu ini waktu pelaksanaan pulang biar kamu nambah semangat, soalnya ini jangan mengantuk. Oke, semuanya berdiri Bapak Ibu. Yang pimpin lagu berikut. Oke, tidak memati. Semangat sudah. Tepuk semangat. Salah satu komplain dari Kabupaten Seram bagian Timur, yakni SMP Palesiwa Bulang. Sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa komplain kami ini salah satu sekolah baru yang baru dibuka di tahun 2023, dan alhamdulillah komplain kami juga sudah kami aktifkan dengan jumlah tenaga pendidik kami 6 orang, dan 6 orang itu luar biasa punya semangat yang luar biasa untuk membangun pendidikan di Kabupaten Seram bagian Timur. Ya, ya. Jadi untuk masalah Kombel, kami juga punya pengalaman yang sama seperti teman Kombel yang didaftarkan pada PMM. Kemudian ada yang sudah terdaftar, tapi kita tidak mengetahui nama Kombelnya seperti apa. Sempat lakukan pencarian, hari ini baru dapat 22 Kombel dari sekitar sekolah SD 150 sekian dan SMP tingkat SMP 56 sekolah. Yang baru kita dapat datanya itu sekitar 24 sekolah Kombel yang sudah terbentuk di PMM. Dan salah satu dan sasaran sekolah yang sempat kita ambil di sini ada 7 sekolah. Salah satunya juga sempat saya isi SMP Palesiwa karena kami sekolah baru, kemudian Kombelnya juga baru terbentuk. Jadi kami rasa bahwa masih banyak hal yang harus kami pelajari lagi. Jadi sempat saya ambil sebagai salah satu Kombel sebagai sasaran. Kemudian komunitas SD Negeri 5, kemudian SD Negeri 10 Bula Barat, kemudian komunitas belajar SMP Negeri 27 SBT. Ya, itu 7 Kombel yang kami ambil sebagai sasaran kegiatan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Kombel yang sampai dengan saat ini belum terbentuk,
insya Allah kita akan melakukan pendampingan sampai dengan bisa terbentuk programnya. Next, untuk strateginya yang paling pertama yang akan kami lakukan sudah saya diskusikan dengan Ibu Mar selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan. Yang pertama, kita akan melakukan sosialisasi terkait dengan merawat guru penggerak. Jadi guru penggerak yang ada di Kabupaten Buru mulai dari angkatan 2 sampai yang kemarin terakhir di angkatan 9, itu nanti kita lihat bersama bahwa kan di setiap guru penggerak juga ada kompel-kompel yang mungkin sudah aktif, mungkin dia bisa jadi pendampingan. Mungkin yang ketiga, ini adalah pemetaan kebutuhan melalui dengan pemetaan kebutuhan komunitas belajar, identifikasi kebutuhan utama, tantangan dan harapan anggota komunitas. Ini bisa dilakukan melalui survei, wawancara atau diskusi kelompok. Evaluasi ini secara berkala dilakukan, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan dan pencapaian kompel. Unsur dan peran. Jadi di sini kita langsung saja karena sama-sama. Di sini yang pertama, bidang pembinaan PAUD seksi B. Kemudian ada pengawas PAUD SD dan SMP. Yang berikut, pengawas dilakukan oleh Dinas Pendidikan, dalam hal ini Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas dan stakeholder terkait. Kemudian yang keempat, guru penggerak Kabupaten Buru, baik PAUD SD, SMP, SMA. Kemudian yang kelima, ketua penggerak komunitas. Yang ada di Maluku Tengah dikolaborasikan dengan kegiatan mudik ini. Kemudian unsur-unsur yang berperan. Ya, kita punya kepala dinas memang sangat peduli. Nah, unsur penting dalam penggerak dalam peran pendampingan komunitas itu tentu pengawas. Pengawas yang ada di daerah binaan masing-masing, di baik itu di kabupaten, Korwas maupun pengawas-pengawas yang ada di kecamatan-kecamatan sebagai penggerak sekaligus sebagai narasumber berbagai praktik baik yang sering kita manfaatkan. Kemudian kepala sekolah ini perannya sebagai penanggung jawab. Nah, untuk menggerakkan komunitas yang ada di sekolah, selain penggerak komunitas, tambah 4. untuk sekolah penggerak yang juga kita melakukan pendampingan untuk sekolah untuk komunitas belajarnya. Bapak Ibu sekalian, kita boleh membagikan karena di program sekolah penggerak itu pun kalau kita kaji di dalam sekolahnya itu sendiri belum secara maksimal komunitas belajarnya itu berkembang begitu. Makanya kenapa tadi kita juga berbincang dengan bagian Dinas Pendidikan, kita memulai dari lingkaran sekolah penggerak itu yang kemudian nanti bisa berimbas. Yang kedua, sebagai opsi pilihan itu melihat dari pemetaan yang tadi, area tadi. Jadi kita melihat beberapa sekolah yang bisa jadi nantinya bisa menjadi panjangan tangan begitu. Jadi pergerakan ini diharapkan bukan hanya dari kami, dari kita beberapa orang, tetapi juga nanti dia berkembang secara berkelanjutan. Kemudian ada IKN Kabupaten Maluku Tenggara itu ada di Kecamatan Hotsorbai, itu di bagian pesisir timur. Di bagian pesisir timur yang cukup jauh dari perkotaan. Kita melihat karena di bagian area sana juga ada yang bisa juga kita harapkan untuk menjadi penggerak yang nantinya bisa berimbas juga ke sekolah-sekolah tetangga ataukah ke komunitas-komunitas lain yang sudah ada tetapi belum berkembang. Kemudian MDMP SMA Negeri 1 Maluku Tenggara itu di pulau tersendiri di Kecamatan Kei Besar. Jadi kalau akses ke sana kita harus menaiki kapal cepat sampai ke sana. Jadi kita mencoba untuk melihat pemetaan melihat aset yang ada di sana yang bisa juga berimbas ke seluruh desa atau kampung atau sekolah-sekolah yang berada di sekitar wilayah itu.
seperti itu. Kemudian ada juga komunitas belajar SMK. Bapak Ibu, kita melihat dari semua jenjang, semua unsur baik itu SMA, SMK, SD maupun SMP. Sengaja mengambil sesi lokalnya seperti Balobe. Kalau kita lihat dari karakteristik dari filosofi dari Balobe itu sendiri, kemampuan masyarakat di G yang mampu untuk mencari apapun itu caranya untuk mencari hidup, mencari ikan. Nah itu kita mencoba untuk memasukkan itu. Saya minta untuk sedikit explaining. Sedikit boring, jadi semua berdiri dan datang ke sedikit sedikit dulu. Untuk sekolah sasarannya atau komunitas sasaran yang kami sasar, terutama pada komunitas-komunitas yang berada pada 5 kecamatan di Provinsi Maluku, dari Baguala sampai dengan Sirimaru. Jadi lanjutan seperti komunitas pada SMP maupun SMA, maka itu juga akan masuk pada sasaran kami. Nah, dari 7 model ini, Bapak Ibu pasti sudah dapat membacanya sendiri. Yang ingin saya sampaikan, dari 7 komunitas ini ada yang merupakan komunitas dalam sekolah dan ada juga yang merupakan sasaran pendampingan pada komunitas antar sekolah. Setiap strategi dalam komunitas yang dijalankan, yang pertama komunitas belajar dalam sekolah. Yang pertama, dalam sekolah ini kami akan fokus pada pengembangan profesional dalam sekolah tersebut. Bagaimana memberikan kesempatan untuk guru belajar dan berkembang melalui pelatihan dan mentoring. Tidak semua guru yang sudah mengakses PMM. Nah, bagaimana ini yang kita akan lebih fokuskan lagi pada saat pendampingan dalam sekolah tersebut. Boleh lanjut, Pak? Yakni menggunakan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan pembelajaran. Pemanfaatan platform online yaitu menggunakan platform online untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar komunitas belajar. Yang ingin saya tanamkan ya Bapak Ibu ya, mungkin dalam Kota Ambon sini kami tidak seperti kabupaten-kabupaten lain kalau ada dengan istilah-istilahnya, karena Kota Ambon ini terdiri atas beberapa suku di dalamnya. Unsur dan peran pendamping. Di sini kami lebih karena masih berbicara sekolah, kami akan melapor dulu. Yang pertama pada sebenarnya kepala sekolah ya, mungkin kami berdua mungkin salah memberikan. Oke, saya baca saja nanti boleh direvisi lagi. Yang pertama di sini ada pengawas sekolah. Jadi pengawas saya ingin sampaikan kepada para BGP dan Bapak-Ibu semua bahwa kami Kota Tua tahun 2022 itu melakukan pembentukan komunitas belajar ini secara mau dibilang dramatisir begitu, sporadis. Kita mengumpulkan seluruh guru tanpa terkecuali hadir di satu tempat yang punya kapasitas ribuan, sehingga satu hari itu kami langsung bentuk seluruh komunitas belajar di seluruh sekolah. Jadi ya di PMM itu kami termasuk ya mungkin lumayan banyak Pak, 116 kombel total. Ya termasuk SMA dan TK ya. Nah, namun seiring berjalannya waktu ya bisa dipantau juga di PMM itu hanya kurang lebih sekitar 65 yang aktif dalam melakukan terutama webinar. Bahkan ada satu kombel Fangambo itu sudah hampir mencapai 40 kali webinar bersama. Jadi ada beberapa kombel-kombel yang lain. Nah, memang ada beberapa kendala yang kami dari dinas sendiri mengakui itu bahwa karena kita suruh belajar tadi Pak. Kemudian yang kedua, untuk menanggapi tanggung jawab yang harus kami emban, karena bagi kami ini adalah tugas
yang harus kami laksanakan. Di mana di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sendiri kalau mau dilihat di PLM, mungkin progresnya masih sangat rendah bila dibandingkan dengan Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan kabupaten kota yang lain. Selain itu, sumber daya kami antara lain misalnya guru penggerak di kabupaten kami baru akan dilaksanakan pembukaan untuk pendampingan CGP untuk DASUS. Jadi mungkin Bapak Kepala BGP sendiri mengetahui hal ini dan puji Tuhan karena dengan kehadiran sendiri, walaupun saat ini tidak ada Kabid GTK atau perwakilan dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ada kesenjangan karena kita di provinsi lewat cabang dinas, sementara kabupaten itu Dikdas, dan ini membutuhkan kerja keras bahwa kami membutuhkan support dari BGP, terutama Bapak Ibu fasilitator yang sudah ada di sini. Kami sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama. Setelah kembali dari kegiatan ini, kami harus melaporkan hasil ini ke Kepala Cabang Dinas karena perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi sendiri sudah ada. Kemudian melakukan komunikasi dan koordinasi juga dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga apa yang kami dapat di sini dapat kami implementasikan juga, berbagi juga dengan teman-teman guru sekolah yang ada di bawah naungan dinas kabupaten. Itu dilaksanakan juga pengambilan data kebutuhan masing-masing komunitas belajar yang akan didampingi. Lanjut. Nah, ini akan dimulai dengan refleksi analisis kebutuhan belajar sesuai dari hasil atau rapor pendidikan dari komunitas belajar atau sekolah. Ini diharapkan juga dapat menjadi tolak ukur perbaikan kompetensi guru untuk meningkatkan nilai pada data rapor pendidikan di sekolah. Kemudian sampai ini memang ada betulnya. Ini juga masukan kepada kita semua, terkhusus untuk BGP maupun dalam hal ini untuk pelaksanaan kegiatan. Memang kalau kita melihat fenomena, maaf ya, koordinasi kita dengan Dikmen ini harus diperlukan karena ada kabupaten coba diganti dengan masalah. Artinya koordinasi kami dengan Dikmen ini tidak terputus. Tapi ada kabupaten-kabupaten lain yang memang koordinasinya kurang jalan. Nah, ini mungkin ada langkah strategis ini karena kebijakan pendidikan ini bukan kita ini di kabupaten yang jalan sendiri. Artinya kita SMP PAUD di bawah kewenangan kabupaten kita sendiri. Tapi ini kan kolektif kolegial yang harus kita bersama. Contoh, misalkan contoh di pembangunan manusia ini kan kita tidak melihat istrinya saja, tapi masing-masingnya mungkin ada langkah kepala BGP. Koordinasinya penting, Pak. Saya lihat tadi masukan supaya koordinasi untuk antara dinas kabupaten dan provinsi ini diperkuat. Minimal saran kami, ya kegiatan-kegiatan ini surat ke provinsi juga sudah disampaikan, sehingga koordinasinya langsung dilakukan seperti Pak Alfi bilang tadi. Ini koordinasi kalau izin Bapak yang saya hormati, kemudian teman-teman peserta wadah penyusunan strategi pendampingan komunitas belajar antar sekolah dan dalam sekolah yang berbahagia. Di sini kita mungkin agak singkat saja terkait dengan rakor kita atau kegiatan kita pada 2 hari ini. Memang benar apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi barusan Pak siapa namanya? Bahwa ini untuk teman-teman ketahui bahwa selama ini kami di Dinas Pendidikan melakukan kegiatan-kegiatan yang mirip juga seperti ini. Tapi kegiatan ini baru. Ya, untuk Pak Albi bahwa sampai dengan saat andai kan kalau kegiatan ini sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya, tentu kita masukkan dalam pagu atau di anggaran belanja dinas pendidikan. Apalagi kita di GTK memang domainnya untuk Bapak Ibu guru ini. Nah, faktanya penyusunan anggaran di tahun, kalau Bapak Ibu mengenal kenalan penggerak, saya kenalkan. Kalau komunitas penggerak itu kami bergerak tanpa menggunakan TNM online, Bapak Ibu. Kami menggunakan roter yang alhamdulillah diberikan langsung oleh Pak Kepala BGP. Alhamdulillah sudah kami manfaatkan. Ya, kali ini kami percaya untuk menyusun rapor di sini
saya beserta dengan 2 orang perwakilan dari dinas di belakang Bapak Ibu. Di sini juga kami menentukan sasaran komder yang akan kami turun langsung. Yang pertama ada komunitas belajar SMP N01 Venapava. Luar jangkauan senior, luar biasa. Ini sudah dibuat komdernya di PMN. Kemudian yang kedua ada SMP Negeri 01 Namrole. Ini langsung di dalam kota Namrole. Yang ketiga ada SMP Negeri 05 Namrole. Ini juga ada dalam Kecamatan Namrole. Mungkin kalau saya teliti dari beberapa komber yang di Namrole, bisa jadi ini karena terkendala juga dengan sinyal Bapak Ibu. Kalau Namrole kadang-kadang sinyalnya itu kadang dia bagus, kadang dia tidak bagus, walaupun dia 4G. Tapi kalau untuk 4G susah Bapak Ibu. Kemudian ada juga dari Ambalau. Ini SD Negeri 06 Ambalau. Kalau kami di Ambalau, kalau buat komplek kayak begini, biasanya kita ke tempat yang ada sinyal Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir itu ada 6 komunitas belajar yang ada di 2 kecamatan. Yang pertama itu akan kami sasar di sekitaran Kecamatan Serang Barat, dan yang kedua di Inamoso. Itu sasaran kami. Untuk kali yang pertama ini kami sasar evangelisasi, yang di dalamnya akan kami lakukan adalah sesi diskusi grup dan workshop serta pelatihan. Sedangkan untuk metode berbagi praktik baik ada 2 hal yang akan kami, kurang lebih 3 hal yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama kita akan studi kasus Bapak Ibu. Saya bersyukur ada di tengah-tengah Bapak Ibu guru hebat semuanya, karena membuat saya terinspirasi dan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dan lebih wow di kabupaten saya, karena terinspirasi dari itu. Jadi Bacabar singkatan akronimnya dari bagi cara baru. Jadi kalau Bacabar orang Maluku bilang konotasinya pasti negatif, maka kali ini kita rubah mindset Bacabar untuk hal-hal yang positif. Oke Bapak Ibu, izin lanjut. Untuk metode berbagi praktik baik ada yang namanya studi kasus. Jadi kita akan belajar Bapak Ibu. Kita akan belajar dari Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini, yang dinas pendidikan. Terus ada kelakar begini Pak, bagaimana walaupun ini untuk yang pertama kali kita buat yang namanya pameran hasil karya Bapak Ibu. Memang untuk dana tadi cerita sekedar dengan Ibu Kepala Seksi dari Tual, beliau bilang begini, Ibu kalau mau maju di pikiran bilang namanya UANG. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya. Hilangkan dulu yang namanya UANG. Oke, setelah kita hilangkan, ternyata betul Bapak Ibu. Pameran hasil karya tidak perlu kita kumpul di satu tempat, tapi tadi Pak Wahid bilang kita pakai digital Bapak Ibu. Kita datangi sekolah-sekolahnya, kemudian kita mulai ambil dokumentasinya, dan sudah kita pamerkan lewat YouTube, TikTok, Instagram, dan segala macam seperti itu. Mungkin akronimnya sedikit lucu Bapak Ibu, cuma karena waktu tadi bersama Pak Wahid, waktu cari di PMM, ternyata Bapak Ibu kami juga kesulitan. Kalau dari Tual kesulitan karena banyaknya komdel, maka di Kabupaten Serang bagian Barat, Bapak Ibu carinya susah karena memang tidak ada. Iya, carinya susah karena memang tidak ada. Tapi kami tidak berputus asa Bapak Ibu. Ini merupakan karena harus berpikir inquiry ya Bapak Ibu. Jadi kami tidak takut. Ini merupakan aset kami sehingga bisa melakukan kolaborasi nantinya dengan Bapak Ibu, sehingga ada strategi satu yang kami ambil namanya Manggurebe. Iya, namanya Manggurebe. Akronimnya M itu pertama Bapak Ibu, kami akan membangun kemitraan dan kerjasama dengan siapa? Ya pasti dengan Bapak Ibu guru hebat yang ada di Malang ini. Kemudian yang kedua, kami akan melakukan yang A itu analisis kebutuhan pada dalam kota. Kenapa tidak ambil beberapa komber yang ada di luar kecamatan untuk sentuhan untuk pendampingan? Apakah memang komber mereka belum terbentuk, ataukah seperti apa sampai Ibu mengambil komber yang hanya ada di dalam Kabupaten Serang Barat? Kemudian yang berikut terkait
Komel SMP 2 Serang Barat itu memang betul mereka itu sekolah penggerak angkatan 3, tapi mereka juga masih butuh sentuhan karena memang saya pernah kepala sekolahnya itu kakak ipar saya, jadi saya pernah berbincang-bincang mereka semangat untuk buat komel, tapi dan sedikit meralat. Jadi komposisinya di situ harusnya ada 3 kecamatan, yang satu Serang Barat, yang keduanya ada dari Homal Belakang, itu penggerak komunitasnya Pak Dedi Kamsurya itu ada di Homal Belakang, tapi itu Homal Belakang Daratan. Nah, karena kalau untuk menyasar daerah kepulauan, pertama kami harus berkoordinasi lagi dengan pimpinan, otomatis pulang dari sini otomatis harus berkoordinasi lagi dengan pimpinan bagaimana untuk bisa menyasar. Kalau Bapak Ibu lihat yang di Serang Barat saja Katong cari susah, bagaimana kemudian Katong harus ke kepulauan. Kita setuju tadi dengan Bapak yang di depan, Bapak Kabit, izin idenya Bapak. Alhamdulillah setelah beberapa hari kita lalui, pada akhirnya kita tiba di penghujung acara. Saya tidak sempat mendampingi di awal-awal pada dalam proses, tapi di akhir tadi dari paparan para perwakilan dari tempat yang terakhir tadi itu saya bisa membayangkan apa yang terjadi pada saat kegiatan yang berlangsung. Begitu banyak ide ya yang lahir dari kegiatan ini, tentu saja dari Bapak Ibu sekalian. Karena dari sekian banyak diplomat tadi, 4 paling tidak mewakili yang sebelumnya sudah dipaparkan, itu tidak satu pun yang kemudian ada poin ya anggarannya berapa. Ini yang luar biasa ya, dan sempat disinggung oleh Ibu ini langsung kayaknya harus lulus. Ini lulus sih guys. Ini tidak lain karena pengadil praktiknya. Untuk ketahuan Pak Kabit ya, bahwa angkatan 10 ini berbeda dengan angkatan sebelumnya. Belajar dari angkatan 4 ya, yang penuh dengan drama. Kemudian angkatan 5 kita mulai belajar, 6 belajar, 7 makin ke sini. Yang kesimpulan berikutnya adalah ternyata setelah grup penggerak itu dinyatakan sebagai penggerak, kemudian terus bergerak, lama-lama gerakan itu hilang, makin hilang dan kesana masih. Yang bertahan itu adalah yang terus berada dalam komunitas, dalam komunitas. Nah, sehingga kemudian angkatan 10 kita wajibkan memberikan pengalaman baru kepada para calon grup penggerak angkatan 10, dan pengalaman itu diwujudkan dalam bentuk webinar. Jadi setiap calon grup penggerak itu saya dapat mungkin 1 kali dalam proses grup penggerak itu pernah berbagi, dan yang luar biasa ketika pernah berbagi itu kemudian menjadi ingin terus berbagi ya, membuka peluang, membuka diri untuk bisa berbagi kepada teman-temannya. Tentu upaya pemerataan untuk pendidikan itu akan segera tercapai. Hambatan terbesar ketika kita cerita tentang pemerataan mutu pendidikan itu adalah ketika yang pintar atau yang punya pengalaman baik itu menutup diri untuk tidak berbagi pada guru lain karena sarana prasarana tidak seimbang antara satu kabupaten dengan kabupaten lain, itu cerita lain ya. Tetapi ketika setiap guru yang telah punya pengalaman baik, praktek baik, punya sesuatu dibagikan ke guru lain, saya kira itu bukan sesuatu lagi yang tidak mungkin. Pemerataan mutu pendidikan itu segera terwujud di Provinsi Maluku ya, akan segera terwujud. Disparitas mutu pendidikan antara satu kabupaten dengan kabupaten lain itu akan segera terwujud, akan segera terhilang ya, bukan terwujud, hilang dari bumi Maluku ini ketika ada guru dari kota Ambon ini yang notabene dekat dengan informasi ya, sumber informasi
kemudian berbagi, kemudian di dalamnya itu ada dari KKT, dari IBD, dari AU, ya, itu berbagi. Saya sangat yakin itu. Kemudian apalagi kalau kemudian semangat kora-kora itu, ya, yang kemarin kita sudah mulai dari Banda, ya, dari Banda itu bisa menyebar datang ke KKT dari yang dari satu, bukan nanti lagi berikutnya. Kemudian itu SBT juga cuma ada 10, dan sepak yang lain tetap akan berlangsung, ya. Kota Ambon terutama yang kata 10 ini parkir, sehingga ibu kita harus nyebrang ke sana, ya. Dan tidak salah kalau kemudian ibu kita kasih apresiasi, Pak, walaupun jadi sempat diprotes, ya. Walaupun kita alasannya kan dekat-dekatinya jadi dekat, walaupun beda kabupaten tapi satu pulau, dan kita ingin di angkatan 10 memang kita pilihkan pengajar praktek yang punya pengalaman dan punya praktik baik, sehingga nanti kalau yang itu melahirkan CGP juga hebat-hebat. Lalu bicara komunitas, ya, komunitas belajar ini, saya kira kita semua tahu